Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dainta Syafi Yasmin dari Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung semester 5 kelas A. NPM bisa lihat di bawah ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dan memberikan sedikit tips untuk teman-teman yang ingin mencari ide bisnis. Ini bisa diikuti untuk pemula seperti kita, seperti saya juga yang ingin memulai bisnis kecil-kecilan untuk mengisi waktu luang atau mencari uang jajan tambahan. Oke. Yang pertama yang harus dilakukan adalah fokus dulu. Kita harus fokus. Kita harus tahu tujuan kita ini apa. Kalau kita mau cari ide bisnis, ya kita fokus untuk mencari ide bisnis. Atau kita mau fokus mengerjain tugas, ya kita harus fokus mengerjain tugas. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kenali lingkungan tempat kita akan memulai bisnis. Misalnya, kita mau memulai bisnis di lingkungan sekitar kita, di kompleks perumahan. Nah, kita harus mengenali lingkungan seperti apa. Apakah tipenya perkotaan, pedesaan, atau bahkan internasional. Nah, itu harus kita kenali agar kita tahu seperti apa sih sasaran pasar yang akan kita jajaki. Kemudian yang kedua, carilah masalah yang ada di lingkungan itu. Nah, masalah ini yang biasa kita temui sehari-hari. Masalahnya bukan masalah rumah tangga gitu, bukan ya, tapi masalah kebutuhan hidup yang dialami oleh masyarakat sekitar. Misalnya di tempat kita akan mulai bisnis atau di lingkungan kita itu masalahnya tentang susahnya sinyal. Jadi anak-anak mau ngerjain tugas susah atau mau mengakses internet sulit. Nah, ini kita bisa ini adalah sebuah problem yang bisa kita gunakan untuk berbisnis nanti. Kemudian bisa juga di desa itu tidak ada bank. Nah, ini juga adalah suatu problem yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang keempat adalah lakukan riset kebutuhan. Jadi setelah kita tahu apa masalah yang ada di suatu tempat, kita akan melakukan riset. Kita harus mencari tahu apa sih yang dibutuhin oleh masyarakat, apa yang dibutuhin. Nah, kebutuhan ini dipengaruhi oleh masalah tadi, problem tadi. Kalau tadi problemnya adalah tidak ada bank, artinya yang dibutuhkan masyarakat adalah bank. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah cari tahu keinginan pasar. Nah, ini beda tipis sama kebutuhan. Bedanya apa? Kalau kebutuhan itu kita butuh, tapi kalau keinginan itu biasanya levelnya lebih tinggi dari kebutuhan. Misalnya nih ya, kalau tentang kebutuhan, contoh yang gampang, kita butuh handphone yang bisa mengakses internet. Nah, tetapi di pasaran banyak sekali handphone yang lebih menawarkan hal yang lebih dari mengakses internet. Misalnya, kita mau beli handphone nah mereknya gitu ya. Kita mau beli handphone yang bisa mengakses internet, tetapi kita malah beli handphone yang kameranya bagus atau RAM-nya besar, aksesnya cepat. Nah, itu adalah bentuk keinginan. Seharusnya kita beli handphone yang harganya cuma 1 jutaan nih, yang penting bisa ngakses internet, itu 1 jutaan. Tapi kita tergoda untuk beli handphone yang harga 2 jutaan yang memiliki spek yang lebih bagus, yang tadi kameranya bagus, RAM-nya besar, terus cepat. Nah, ini yang harus kita ketahui dari masyarakat. Jadi kenapa mereka lebih memilih yang harganya lebih mahal, padahal yang mereka butuhkan tuh cuma yang harga 1 jutaan tadi? Karena keinginan itu lebih besar daripada kebutuhan. Tergoda untuk membeli suatu hal itu lebih kepada keinginan daripada kebutuhan. Nah, ini kita harus ambil ini, poin penting ini kita harus ambil agar bisnis kita itu nanti lancar dan menguntungkan. Kemudian setelah kita tahu apa yang diinginkan oleh pasar, selanjutnya kita menyimpulkan apa yang harus dilakukan. Nah, di sini kita memberikan jawaban dari problem kita yang di atas tadi. Kalau misalkan masyarakat ingin handphone yang bagus, ya artinya kita harus membuat handphone yang bagus. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tekun. Tekun itu penting banget. Kita tidak boleh cepat tergoda dengan bisnis yang dilakukan orang lain. Misalnya, kita berbisnis tentang makanan, kita buat banana roll cake atau
kita awalnya kita berbisnis di situ, tetapi pesaing kita sebelahnya itu bikin pizza gitu misalnya ya, ini misalnya. Nah, kita jangan tergoda karena dia laris terus kita tiba-tiba balik ke sana, enggak. Kita harus tekun dulu, tekun dengan bisnis yang sudah kita lakukan tadi. Kenapa? Karena era pasar itu naik turun. Kadang-kadang mereka suka banana roll cake, kadang-kadang juga mereka suka pizza. Nah, setelah mereka nanti bosan sama pizza tiap hari makan pizza, bisa jadi dan kemungkinan besar itu bakal balik ke kita, ke bisnis kita lagi. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mencari ide. Kemudian ada lagi tips tambahan dari saya. Kalau kita mau mencari ide bisnis itu nggak harus tentang produk, tapi juga tentang jasa juga bisa. Dan carilah bisnis yang sesuai dengan hobi. Kenapa? Karena kalau kita sesuai dengan hobi, kita kan enjoy nih ngelakuinnya. Kita bakal senang-senang aja, nanti nggak ada beban. Kita kerja berbisnis sambil menjadi hiburan. Misalnya teman-teman suka desain grafis, editing video, nah itu dipakai, kita gunakan sebagai bisnis. Jadi menjajaki hobi sekaligus berbisnis, kan keren tuh. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect.